negara barizi yang kamu letak contoh semisal bisa tak buat apa, yang penting itu merupakan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sah saya besok mau puasa niat kamu letak tak apa, jadi tidak harus dengan mengundang tetangga, mengundang mau beli asa-masa, tidak harus. Itu syukur, bentuk syukur kita kepada Allah atas dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga wajib bersyukur sama pun ulama, karena lewat pelantaran ulama kita bisa kenal Kanjeng Nabi, kita bisa kenal, kita bisa tahu Allah, bagaimana cara mensyukurinya. Apakah cukup jika kita hanya ada butuhnya saja kita sowan kepada pengasuh, misalnya kepada ulama, mun ajeng ngoncengah guru entar, mun tak ajeng ngoncengah tak ingat, biasanya cekak itu Pak. Pot sapot begitu dia napa pot sapot itu merupakan silaturahim. Itu di samping menyambung di samping menjaga apa hubungan baik kita, itu juga bisa merupakan bentuk syukur kita kepada Allah karena kita telah didekatkan dengan para ulama. Kentare bukan targok rokokan Pak Udin misalnya, Assalamualaikum Gus, budek luar di kopian tak nah itu bentuk syukur daripada kita. Terus nikmat yang berikutnya yaitu adalah nikmat iman. Nah ini penting, ini iman, karena sebab iman yaitu yang menentukan nanti kita akan kemana. Dengan imanlah, dengan keyakinan kita di dalam hati, itu adalah penentu bagi kita nanti kita akan pergi kemana. Setiap semua daripada ibadah kita, sholat kita, puasa, zakat, haji, umroh, dan ibadah-ibadah yang lain itu tergantung daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah SAW. Sekalipun kita banter, tapi insya Allah menelapak bujung berarti kan iman, insya Allah. Tapi beda orang selawat bujung, orang hadir ke maulidan, orang hadir ke apa, ke acara-acara itu apa kata, zikir-zikir, tahlilan, kadang bukan karena iman, dia datang karena ingin mempengaruhi apa istilah. Karena saya dengar cerita di Detar itu sekarang ada sekelompok orang yang dia itu rajin sekali menghadiri acara-acara ketika beda pasti ada warga Detar. Mana Ustaz Aki? Iki benar Ustaz. Katanya di Detar itu sekarang ada gerakan semacam aliran yang itu ternyata pahamnya itu bukan ahlus sunnah, tapi sangat istiqomah sekali mengikuti rutinan kegiatan-kegiatan ahlus sunnah. Ingat, ada tahlilan, ada maulidan juga ikut. Mungkin berarti kalau Wahabi berarti itu kan melakukan ibadah bukan karena iman, karena niat lain. Jadi sekalipun bentuk ibadah kita kalau tidak ada iman di dalam hati itu percuma. Orang yang beriman tentunya orang yang alim, dan orang yang alim itu tentunya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monta alim kalau tidak punya ilmu, tidak memiliki ilmu, mustahil dia akan beriman.
Bisa dia itu beriman tapi keliru di dalam cara pengimanannya, keliru. Karena iman itu, iman yang betul, iman yang benar itu membutuhkan ilmu. Ketika dia beriman namun tidak berilmu, berarti imannya itu palsu. Makanya dikatakan sama para guru bahwasanya ulama itu ada 3 macam. Maka yang harus kita ikuti, yang harus kita toro itu bukan kiai, bukan ustaz, bukan tokoh, tapi yang harus kita ikuti yaitu adalah ulama. Siapa ulama itu? Yaitu orang yang takut kepada Allah. Karena sebut Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sekun takut ke sekori ya ulama, sebut Allah. Dan ulama itu siapa? Ulama itu adalah alladzina yu'thirunal akhirata 'ala dunya wallahu 'ala nufusihim. Orang yang lebih mementingkan urusan-urusan dunianya, urusan-urusan akhiratnya daripada urusan dunianya, dan mendahulukan Allah daripada nafsunya. Nikah ulama. Ulama yang betul, yang dikatakan ulama akhirat. Maka tadi dikatakan ulama itu terbagi menjadi 3 macam. Orang sejut lakar alim, orang setakok kepada Allah, orang yang mendahulukan akhiratnya daripada dunianya dan mendahulukan Allah daripada nafsunya. Ini ulama. Ada ulama itu ulama asau, beni ulama su. Ulama su, ulama setelah saya coba ini ulama asau, ulama katunyaan. Si benda pun lagu pese melulu. Ulama dunia asau bifat hisil beda alim orang pintar disuruh baca kitab us. Tapi ketika tolong saya carikan dalil makan babi yang halal, siap, bayarannya berapa, pasti lupa. Kan beda. Ulama yang seperti itu banyak, bukan hanya ada. Yang ketiga yang paling parah ulama gadungan, ulama yang tidak alim, yang tidak tahu apa-apa, mau temu jadi pengasuh, mau temu jadi kiai. Nah, ini yang paling bahaya. Contoh kayak yang dimana kemarin itu, Panji Gumilang yang di Jawa Barat, itu betul bahaya. Bahkan di sana ditemukan narkoba, ada kamar yang di sana itu ada tempat mayat-mayat, terus banyak kasus. Ini kamu tak ada yang pasti ulama gadungan. Maka harus raja syukur. Karena yang pertama paringin iman sekuat, semangat buat ulama. Pula cebit abid pula. Cukup. Jam 1 sudah. Saya masih mau ke anu hari. Cukup amin. Amin. Semoga keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad juga semakin besar, semakin tinggi. Ibadah kita sajian peceng, sajian sepo, sajian ingat kewateh. Dan yang terpenting juga kita oleh Allah yaitu ditakdirkan mati di dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaat dan barokah. Al-Fatihah.